Halo, selamat datang di podcast Fondina. Di episode kali ini kita akan berbincang dengan Lukman Taufik. Halo, Mas Lukman. Halo Mbak Riza, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah baik. Mas Lukman gimana nih Oke, kabarnya? sehat dong. Alhamdulillah. Di episode kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Mas Lukman mengenai Jogja Scape. Jadi Mas Lukman ini adalah salah satu founder dari Jogja Scape, yaitu tour travel yang bergerak di bidang edukasi juga. Jadi kalau Mas Mbak pun ingin mengadakan family gathering, kemudian ingin menginap di mana, itu bisa menggunakan Jogja Escape. Kemudian bisa Nice. ya, kemudian outbound juga. Kalian pengen outbound kemana? Bisa di Jogja, bisa di Bali juga. Jadi bisa semua kegiatan kalian itu bisa di range, bisa disiapkan oleh Jogja Escape. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol nih tentang kenapa sih Jogja Escape, kenapa sih selama ini tuh berdiri apa saja sih yang sudah dilakukan oleh Mas Lukman, kemudian apa tantangannya. Tapi sebelum lebih jauh, kita kenalan dulu nih. Mas Lukman, saya silakan nih memperkenalkan diri, kesibukannya sekarang apa aja selain tour travel ini gitu. Latar belakang pendidikannya juga boleh Mas, domisilinya juga silakan. Oke, oke, siap. Terima kasih Mbak Riza, Pondina Gus Riza ya. Ya, Oke, Alhamdulillah bisa kita bertemu lagi di acara podcastnya. Tadi podcast apa? Podcast podcast Pondina ya? Pondina, ya Oke, benar. siap. Oke, jadi sebelumnya perkenalkan dulu nama saya Lukman Taufik. Jadi buat para nanti yang lihat podcastnya Fondina, jadi saya Lukman Taufik, panggilannya Lukman. Kemudian saya asli Boyolali, sudah lama di Jogja sejak 2010 sampai 2021, terus akhirnya sekarang kembali lagi ke Boyolali. Nah, kebetulan saya punya usaha di bidang tour and travel, nama brandnya itu Jogjascape, tapi untuk nama legalitasnya saya pakai nama CV Daya Kita. Kenapa pakai Daya Kita? Karena daya itu sebuah energi, kemudian kita itu bareng-bareng. Jadi energi yang bisa digabungkan secara kebersamaan seperti itu membentuk sesuatu yang bagus, yang baik untuk kita tawarkan kepada orang lain seperti itu. Jadi konsepnya kenapa pakai daya kita pakai konsep kolaborasi karena bisnis sekarang kan nggak lagi kompetisi ya. Sekarang eranya itu kolaborasi seperti itu. Nah, Jogja Skip itu kita lah ya sebelum Jogja Skip mungkin secara pribadi saya kebetulan di dunia pariwisata sejak 2013. Jadi sejak S1 saya di UNY di semester 6 kayaknya itu udah masuk di industri pariwisata. Waktu itu ikut orang juga diajak sebenarnya untuk di salah satu biro besar di Yogyakarta untuk terlibat atau bergabung di bironya. Kemudian sampai lanjut sampai hingga sekarang. Kemudian di 2016 kebetulan diberi kesempatan untuk belajar lagi di UGM, dan karena sudah masuk di dunia pariwisata akhirnya ambilnya di jurusan pariwisata seperti itu untuk memperdalam keilmuan secara akademik dan tujuannya bisa mengembangkan usaha yang sudah kita rintis seperti itu. Nah, Jogjascape itu sendiri mulai kita bangun di 2016. Jadi waktu itu sebenarnya saya sudah punya brand itu di 2015, tapi ganti brand dari Jogjascape itu di 2016, 2017 kalau nggak salah seperti tahun itu bareng teman-teman kuliah, termasuk Mbak Fondinya juga tahu banget itu sama Mas Kris, sama Mbak Anin, yang berawal dari waktu itu bikin roadmap tugas ya waktu itu Iya benar. kaitannya sama IT, pengembangan usaha berbasis digital, kemudian kita kembangin sampai sekarang seperti itu untuk Jogjascape-nya. Jogjascape sendiri kita bisa melayani berbagai macam jasa sebenarnya, baik di tour and travel, MICE, kemudian di dokumentasi, termasuk nanti arahnya ke konsultan pariwisata, jadi kita bisa jadi
tim untuk develop sebuah tempat, destinasi, kemudian develop tentang ekonomi kreatif, dan berbagai hal yang terkait dengan industri pariwisata. Itu untuk perkenalan singkatnya, Mbak Riza. Oke, thank you Mas Lukman. Benar Oke. sekali. Sebenarnya saya sangat mengagumi ya perjuangan Mas Lukman dengan tim dulu. Ada 3 orang yang tadi sudah disampaikan, ada Mbak Anin, ada Mas Kris, dan kemudian tetap mempertahankan tugas yang dulu kita kerjakan sama-sama dan mengikuti lomba juga. Jadi saya juga berharap nih Mas Mbak di yang belajar pariwisata dengan saya, khususnya industri kreatif ini, ketika nanti diminta membuat tugas, bisa jadi tugas kalian itu bisa sustain sampai sekarang, sampai ke depannya seperti yang dialami oleh Mas Lukman ini sendiri dan mengikuti lomba. Coba sedikit Mas menceritakan tentang lomba yang diikuti waktu itu sampai ke Jakarta loh. Oke, jadi waktu itu sebenarnya iseng sih sebenarnya. Ada tugas dari Pak Tri Pak waktu itu Tri ya. ya, benar-benar Pak Tri. Tugasnya kaitannya sama teknologi informasi pariwisata ya kayaknya itu mata kuliahnya. Akhirnya kita bikin sebuah roadmap kaitannya dengan industri tour and travel dikemas dalam bentuk digital tapi dengan konsep yang baru seperti itu. Waktu itu kita ikut seleksi namanya Wonderful Startup Academy, tapi nggak tahu sekarang apakah masih stand nggak ya acaranya. Itu waktu itu diinisiasi sama Kemenpar. Dari seleksinya berapa ratus proposal masuk, akhirnya kita masuk di 60 besar, kemudian diinkubasi selama hampir berapa bulan ya. Jadi waktu itu tiap minggu mesti ada yang ke Jakarta dari kita tuh, mesti izin ke Jakarta. Tapi waktu itu alhamdulillah kita masuk di 25 besar, tapi yang jelas gini, acara itu jadi menambah kita jaringan, nambah kita wawasan, kaitannya sama kondisi di lapangan, kaitannya dengan teknik-teknik yang bisa pengembangan yang bisa dilakukan oleh Jujascape, termasuk nanti konsep-konsep itu apakah bisa jalan atau enggak dan sebagainya itu benar-benar digodok di inkubasi. Sebenarnya bukan lomba sih, lebih ke inkubasi, tapi waktu itu memang disaring yang terbaik seperti itu. Bahkan kawan-kawan sekarang itu yang waktu itu inkubasi yang dimasuk 25 besar sampai sekarang masih sebagian besar masih pada bertahan, jadi emang keren banget sih acara itu. Bahkan sampai udah go nasional loh. Ada yang namanya aplikasi Goers, waktu itu pemenangnya itu aplikasi tiket, penjualan tiket konser, tiket apapun lah, kayak tiket apa aja itu loh. Namanya Goers. Jadi udah beberapa kali event-event nasional tuh Goers masuk, wah keren juga nih mas. Siapa ya lupa aku, ke CEO-nya Goers. Jadi ceritanya kayak gitu. Jadi kita ikut inkubasi sampai waktu itu disaring sampai di 20 besar atau 25 besar. Sampai pitching terakhir. Benar-benar. Gitu. Sebenarnya dari inkubasi itu benar sekali yang disampaikan oleh Mas Lukman, tidak penting harus juara berapa, yang penting mencoba dan bagaimana kita bisa menjalin relasi, karena kan otomatis relasi kita jadi banyak, kolaborasi kita jadi makin lebih kuat. Oh, saya ingin kolaborasi dengan si A, ketika saya punya event A, dan wawasan kita jadi semakin bertambah. Terus saya ingin tanya lagi, Mas. Ini kan sudah masuk 7 tahun ya, kurang lebih Jogja-scape ini berdiri. Apa sih tantangan di dalam mempertahankan, boleh saya sebut startup ya kurang lebih, atau boleh saya sebut startup kan ya, ini startup ini yang pastinya ketika satu brand atau satu startup sudah mencapai umur 7 tahun kan bisa dikategorikan dalam kategori lumayan matang gitu, dan yang paling susah adalah mempertahankannya. Nah, apa sih kesulitan, tantangan, dan ketika menghadapi tantangan apa yang Mas Lukman lakukan sehingga Jogja-scape ini tidak mati di antara banyaknya sekarang startup yang juga berkecimpung di tour travel ini gitu. Oke, ini yang menjadi menarik. Jadi Jogja-scape ini karena lahirnya unik juga ya. Jadi waktu itu kan saya kan ikut orang terus akhirnya jadi pilihan. Jadi ceritanya saya ikut orang, kemudian diskusi sama beberapa orang itu akhirnya milih mau jadi ekor naga atau kita mau jadi kepala cacing waktu itu gitu. Awal mulanya akhirnya saya bikin brand sendiri.
Dari dipikir-pikir, akhirnya saya memutuskan untuk menjadi kepala cacing. Kenapa saya milih itu? Karena kalau kita menjadi jadi kepala, akhirnya kita bisa mengembangkan badan kita itu mau kemana, seperti itu. Tapi kalau jadi ekor naga kan kita ikut kepala naganya, mau kemana aja kan kita ngikut, seperti itu. Akhirnya untuk developnya jadi kurang, makanya saya memilih jadi seorang kepala cacing waktu itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih bertahan, dan memang menariknya adalah saat ini industri pariwisata itu selalu meningkat terus. Orang-orang mulai melek masalah industri pariwisata, semua banyak investor-investor itu larinya ke industri pariwisata. Bahkan orang-orang yang punya duit yang lebih daripada invest ke bank, mending larinya sekarang pada investnya ke resto, ke coffee shop, ke destinasi wisata. Bahkan sekarang resto pun nggak hanya sekedar resto sekarang sudah banyak dikonsep jadi destinasi. Jadi itu hal yang menjadi menarik, termasuk banyak orang akhirnya melek juga industri pariwisata, jadi pelaku wisata itu jadi menarik, nggak hanya di dunia amenitas, termasuk di bidang jasa kayak kita di travel. Makanya sekarang itu banyak brand anak-anak muda sekarang itu yang banyak yang merasa wah kayaknya aku bisa range, ya udah aku buka biro gitu. Itu yang menjadi sesuatu yang menarik, menurut saya menarik. Dan saya menganggap memang semakin ke sini banyak kompetitor sih. Tapi saya lebih milih untuk jadi kolaborator aja. Saya sering kok main, bahkan saya itu kolaborasi sama banyak teman-teman biro juga. Saya itu kebetulan pernah ngajari orang nih. Ngajari teman saya untuk di dunia kayak gini, akhirnya dia punya brand sendiri. Tapi kita sering main bareng. Kalau dia dapat job, akhirnya saya ngajak saya dapat job, ada ngajak dia gitu. Bahkan CV saya pun dipinjam sama teman saya ini. Jadi kalau kita konsepnya kolaborasi, lebih nyaman daripada kita akan berkompetisi. Tapi itu juga menjadi tantangan sendiri bagi kita. Untuk apa? Tantangannya semakin banyak kawan-kawan yang membuka jasa seperti kita, berarti kan semakin besar juga peluang kita, bukan peluang ya, semakin besar tantangan kita untuk bagaimana kita membuat sesuatu yang different dari mereka. Membuat sesuatu yang berbeda. You punya karakteristik apa sih? Jogjascape itu harus gimana sih? Jogjascape itu mengusungnya gimana? Targetnya harus jelas, segmennya harus jelas, positioningnya harus jelas, seperti itu. Itu yang menjadi tantangan di saat ini. Karena apa? Kawan-kawan kan sekarang banyak banget untuk membuat konsep-konsep di bidang jasa, khususnya di tour and travel. Itu. Oke, thank you Mas Lukman. Benar sekali sih, saya setuju. Kita mau jadi penonton atau jadi pemain, kita mau jadi kepala cacing atau jadi ekor naga. Jadi balik lagi ke pilihan teman-teman. Apalagi di sini yang nanti akan mendengar podcast itu adalah teman-teman mahasiswa yang akan berkecimpung di bidang pariwisata. 3 atau 5 tahun lagi kalianlah yang akan menjadi mungkin decision maker-nya, mungkin pelakunya, atau dibalikan lagi dari sekarang kalian harus siap. Kira-kira 2 tahun lagi saya mau jadi apa? Apakah saya jadi penonton saja dengan berkembangnya industri pariwisata? Saya merasa pun 1-2 tahun ke depan setelah kita mulai terbiasa dengan pandemi ini, pariwisata akan berkembang lagi lebih pesat, apalagi dengan penggunaan teknologi ini. Jadi menurut saya, walaupun kita memiliki satu brand dengan banyaknya kompetitor, jadikanlah kompetitor itu untuk kita bisa berkolaborasi. Jadi bagaimana kita bisa menjalin relasi yang baik, karena itu ya Mas, intinya relasi ya, bagaimana kita menjalin relasi, walaupun banyak kompetitor, berarti otomatis kita semakin terpacu ya dengan adanya pasar-pasar yang semakin menjamur sekarang, otomatis kompetisi itu kita harus berpikir kreatif apa yang harus kita ciptakan, apa yang membedakan kita dengan yang lain. Gitu. Yes, jadi kalau menurut saya, tapi maksudnya gini, semakin banyak pemain, tapi juga kita nggak usah takut karena dunia pariwisata itu nggak akan mati menurut saya. Karena semua orang itu butuh healing, semua orang butuh pergerakan, semua orang itu butuh sesuatu yang baru untuk bisa dinikmati. Jadi selalu pasti ada yang namanya perpindahan orang, pergerakan orang. Itu mesti selalu ada. Dan itu pasti
sebagian besar membutuhkan jasa-jasa kita seperti itu. Benar. Jadi tergantung kita bisa melihat peluangnya sekarang di mana. Oh, teman-teman nggak harus jadi tour travel misalnya. Kalau memang passionnya di tour agent, ya udah buatlah tour travel. Tapi kalau passionnya di lain, misalnya punya uang yang lebih, jadi kurang lebih podcast ini hanya menggambarkan kira-kira teman-teman sudah memiliki ide, sudah memiliki tekad yang kuat untuk terjun di bidang itu, maka totallah di situ, berkolaborasilah dengan pihak-pihak lain gitu. Terus kan banyak juga nih Mas Lukman, mahasiswa-mahasiswa saya tuh sering bilang, tapi kan saya baru Bu, takut untuk memulai nih, kebiasaan nih, takut untuk mulai overthinking duluan, sehingga nggak jalan-jalan. Nah ini gimana nih tips dari Mas Lukman menghadapi hal yang seperti ini? Banyak yang bilang, Bu, saya nggak ada modal, gitu. Saya pengen sih bikin ini, ide saya bagus, tapi saya nggak punya modal, Bu. Oke. Pertama untuk ngilangin rasa takut, saya malah gini. Mumpung kalian itu mahasiswa ya, mungkin karena ini nanti dikasih ke mahasiswa juga ya, atau mungkin masih yang umum. Khususnya di mahasiswa, itu malah ini waktu kalian sebenarnya untuk mencoba sesuatu tanpa punya beban. Kenapa punya beban? Ketika kalian itu melakukan sesuatu dan itu gagal, kalian nggak punya beban karena kalian masih menyandang mahasiswa loh. Memang itu tahap belajar, bahkan bisa diulang-ulang sampai benar-benar ini akan berhasil seperti itu. Jadi malah ini waktunya kalian untuk mencoba, jangan takut. Kalau nyobanya setelah lulus ya nanti itu kalian punya beban banget. Baru mencoba setelah lulus gitu. Ketika harusnya sudah berjalan, harus sudah menghasilkan uang, tapi teman-teman masih mencoba. Kalau gagal pasti punya beban besar. Bebannya itu karena sosial ya. Pastinya sosial itu nyinyiran netizen, nyinyiran bestie gitu. Seperti itu. Jadi mumpung waktunya masih mahasiswa, gunain malah untuk mencoba. Karena dulu saya juga mulai dari masuk di industri pariwisata juga waktu mahasiswa. Karena waktu itu diajak sama teman TL sekarang senior saya, tak iyain. Padahal di situ saya juga nggak tahu pernah sama sekali nanti di jalan gimana, nanti saya harus berhubungannya gimana, cara komunikasinya gimana, ya udah tak iya dulu. Karena ketika kita udah maksa, udah masuk kayak gitu, akhirnya kita belajar sendiri. Karena belajar paling bagus itu paling gampang ya, selain di dunia akademis kayak gini tuh, di experience sebenarnya, belajar dari pengalaman. Makanya malah ini waktunya mencoba. Kemudian kaitannya sama modal, banyak kok industri sekarang, kaitannya sama entrepreneur ya, ekonomi kreatif ya, banyak konsep-konsep sekarang ini yang nggak harus pakai modal sebenarnya. Kita gunain gadget doang, kalau kita itu tahu tekniknya kaitannya sama gadget, itu akan bakalan bisa berhasil banget. Contohnya, teman-teman bisa jadi dropshipper, reseller, itu kan tanpa modal banget. Apalagi bidang jasa kayak kita ini emang pakai modal, nggak ada modal sama sekali. Modal kita hanya jaringan, kita bisa menghubungi siapa, kita bisa kenal siapa, kita nanti negosiasi atau lobby, atau tender dan sebagainya, nggak pakai uang di situ. Baru di link misal, uang mereka langsung ke kita karena ada DP. Uang itu yang akan kita putar. Jadi kita itu nggak, usaha tour and travel itu nggak pakai uang ya, sama sekali nggak pakai uang. Ya uangnya itu paling buat operasional kita kan, misal operasional kita harus tender ke sana, uang bensin wajar dong, itu uang jalan doang. Tapi kan nggak harus pakai uang besar. Harus modal 100 juta misal. Nggak harus sekarang. Jadi waktunya untuk coba malah sekarang harusnya. Jadi intinya mencoba dulu, berani, dan harus memulai. Kalau berani aja nggak mulai ya nggak jalan juga gitu. Iya, nggak jalan. Tapi yang jelas gini, karena teman-teman ini mahasiswa ya, beda sama ya saya kira mahasiswa itu kan terdidik, berpendidikan. Maksudnya gini, bisnis itu bisa dihitung, bisa diukur, bisa dikonsep. Kemudian kita harus punya realnya, guideline-nya. Jadi kita bisa garis panduannya kita itu arahnya mau kemana. Contohnya gini, misal saya pengen kayak Jogjaskip aja ya. Saya itu kan punya usaha Jogjaskip. Saya bidik,
segmenku siapa nih? Saya segmennya di orang-orang di budget medium. Jadi arahnya ke instansi, ke corporate. Makanya saya nggak pernah bikin open trip, gitu nggak pernah. Karena memang saya nggak bidik ke segmen itu. Gitu. Kemudian bikinnya ke private trip. Jadi orang-orang yang benar-benar mau ngeluarin uang secara medium. To high, gitu. Seperti itu. Tapi kalau ada yang low budget, ya nggak masalah, kita terima juga. Gitu. Tapi kan kita punya segmennya sendiri. Kemudian punya targetnya, terus kalau segmen seperti itu targetnya siapa ya? Corporate itu tadi. Kemudian mempositioningkannya sebagai memposisikan diri itu sebagai apa? Biasanya sebagai biro wisata yang kita melayaninya, misal manage your escape, manage your trip. Jadi kita pengen mengakomodir keinginan dari customer itu maunya gimana seperti itu. Atau mungkin kita mengeluarkan paket-paket yang memang paket yang medium dengan servisnya yang bagus seperti itu. Jangan sampai peserta atau trip itu servisnya cuma servis standar lah. Servisnya yang servis biasa, kita harus ada kejutan-kejutan secara servis. Contohnya kayak gitu. Nah, akhirnya nanti teman-teman akan enak. Bisnis itu dimulainya dari mana? Oh, saya harus promosinya lewat ini. Saya harus kayak gini, konsepnya harus kayak gini. Makanya mumpung mahasiswa, coba diukur punya ide apa, kemudian dirigidkan. Ide ini bisa dijual ke siapa, segmennya siapa, nanti konsepnya gimana, akhirnya teman-teman nanti bisa ngalir sendiri itu kaitannya packaging, kaitannya harga, kaitannya produknya apa, cara promosi, kayak gitu sih. Jadi malah ini waktunya, momennya malah ketika kuliah ini. Kemudian kalau nggak bisa tanya dosen juga, suruh dampingin kan enak tuh, karena ada mata kuliah ekonomi kreatif, ada mata kuliah entrepreneur. Pemasaran juga ada. Jadi pemasaran juga ada, malah teman-teman kan yang akan support dengar banget podcast ini itu juga akan mendapatkan pemasaran nih Pak Lukman. Tadi kan sudah bahas juga, kita sudah di pertemuan ketiga saya sudah memberikan juga materi tentang STP ini, segmentation, targeting, positioning. Nah, pas banget itu. Sudah diulas juga oleh Pak Lukman. Jadi Mas Mbak di sini mulai dulu gitu, harus berani. Kalian kan pasti dengan adanya teknologi, kemudian kalian sekarang juga melihat pasar itu sekarang gimana sih berkembangnya. Mahasiswa biasanya lebih kreatif sih Pak Lukman. Jadi saya malah yakin mereka lebih kreatif, lebih friendly dengan medsos. Ya saya itu friendly banget, tapi kadang itu nggak terlalu technical banget gitu. Itu kan susah banget technical. Harus upload jam sekian, TikTok itu harus kayak gini, seperti itu. Kalau teman-teman mungkin yang bisa jago di editing video, bisa jago di fotografer, masalah nanti tinggal teknikal aja di medsos, bakalan rame itu kalau semua promosi. Kan ada teknik-teknik promosi sendiri ya, itu nanti bisa diulas gitu. Kaitannya sama teknik promosi di medsos. Tapi itu emang rigid banget. Saya itu sampai berteman sama kawan-kawan konsultan medsos gitu. Cuma pengen belajar aja bahwa medsos itu sebenarnya gimana sih kalau pengen bisa dilihat sama orang seperti itu. Karena algoritma medsos sekarang kan berubah-ubah ya. Benar. Jadi kita harus juga ngikutin juga. Tapi itu jadi sarana yang paling luar biasa loh, gratis pula, bisa jual apapun. Ya, oke. Thank you nih Mas Lukman. Kadang saya panggil Mas Lukman, kadang saya panggil Pak, kadang saya panggil Pep. Jadi buat Mas Mbak nih yang mau dengar nanti podcast ini, Pak Lukman ini atau Mas Lukman ini adalah teman satu kelas saya dulu waktu S2 Kajian Pariwisata. Jadi di podcast kali ini yang tadi saya sudah sampaikan di awal bahwasanya kita lebih banyak membahas tentang Jogjascape, dan justru Pak Lukman juga sudah membahas sedikit tentang STP, tentang marketingnya. Dan sekarang untuk ke depan apa sih yang diinginkan oleh Jogjascape ini, Pak Lukman? Apa yang strategi yang akan dilakukan? Kemudian apa harapan ke depannya? Oke, kalau saya Jogjascape sendiri pengennya kan tetap fokus di
jasa di pariwisata, tapi tetap kita bisa mulai pengembangan yang masih relate sama dunia-dunia kita. Jadi kita sudah mulai, dulu kan awalnya cuma tour and travel ya, jadi kita ngurusin perjalanan wisata, kemudian meningkat lagi kita bisa ke outbound, karena punya jaringan di outbound, kemudian di catering, sekarang sudah meningkat lagi kita bisa di event. Jadi kita mau bikin event apapun, raker, pakai, kemudian mau event musik, event hiburan, event apapun kita juga siap, karena kita juga punya tim-timnya di situ, punya jaringan-jaringan yang kaitannya untuk memfasilitasi kegiatan tersebut. Jadi mau sound, mau tim hiburan, dan sebagainya, LO, dan sebagainya, kita punya kawan-kawan juga. Karena di sini ya yang jadi unik adalah gini, di dunia kayak gini itu kawan-kawannya itu freelancer semua. Jadi nggak perlu kita itu harus setiap bulan gaji itu kan enggak. Iya. Jadi itu yang jadi menarik. Karena makanya gini, jasa di pariwisata ini jangan kompetisi, harusnya kolaborasi. Karena ketika kita bisa menghandle acara ini, aku butuh partner A, B, C, D, E, F, G. Gitu. Kontak semua datang gitu. Maksudnya enggak, karena kita kan sudah kolaborasi. Jadi itu lebih nyamannya seperti itu. Makanya pengembangannya lebih cepat. Kemudian itu kaitannya sama MICE ya. Jadi arahnya ke MICE, kemudian di pelatihan. Jadi kita bisa menyelenggarakan beberapa kegiatan-kegiatan kaitannya pelatihan dan sebagainya, kita juga siap. Karena kebetulan kita juga masuk di dunia akademisi ya Mbak Riza ya. Jadi kita kan juga bisa mendatangkan mungkin profesor-profesor dan sebagainya kaitannya untuk pelatihan, arahnya ke situ. Tapi masih relate sama kegiatan kaitannya, masih relate dengan bidang kita, kaitannya dengan jasa, servis, pelayanan dan sebagainya. Termasuk arahnya ke dokumentasi. Kebetulan beberapa kali kita punya project community profile, virtual tour, kemudian project-project yang kaitannya dengan pembuatan media pembelajaran. Jadi kebetulan punya partner tim dokumentasi juga di situ, jadi kita siap melakukan yang kaitannya sama jasa. Karena itu masih relate. Dokumentasi, perjalanan itu kan masih dalam satu ruang ya, ruang besar ya. Seperti itu. Oke, thank you Mas Lukman atas yang telah diutarakan tentang Jogjascape, kemudian planning ke depannya apa. Yang pasti kita punya bisnis itu inginnya itu semakin berkembang, sehingga ranahnya itu semakin banyak yang kita bisa gali dan kita bisa tawarkan kepada pengguna jasa, khususnya di pariwisata ini. Yes, betul banget. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan podcast hari ini. Untuk bisa kenal lebih lanjut dengan Pak Lukman atau dengan Mas Lukman, bisa kontak atau bisa langsung japri di mana nih, Mas Lukman? Oke, bisa di website-nya. Tadi buka website ya? Mungkin sedikit bertangan juga. Jadi arahnya gini, mungkin teman-teman sekarang mulailah secara friendly banget. Saya kira teman-teman friendly masalah dengan dunia digital, market digital ya. Termasuk kita akhirnya mengembangkan website basic dan sebagainya. Nanti kawan-kawan juga akan belajar kenapa pakai web dan sebagainya, seperti itu. Mungkin juga bisa dipelajari juga Bu Fandina. Benar. Jadi teman-teman coba mulai akrab dengan dunia-dunia seperti ini, karena semua orang sekarang sudah ketergantungan sama gadget. Saya pengennya ke depan arahnya ya promosinya lewat media semua, kita akan paperless. Kalau dulu kan kita masuk pakai apa itu proposal, masuk sana masuk sini seperti itu. Akhirnya kemudian ada beberapa kawan-kawan di dunia digital menyarankan untuk pakai apa itu websitenya. Nah kebetulan Mbak coba buka lagi Mbak. Oke, dinaikin ini coba. Nge-lag. Ini agak nge-lag jadi kayak. Agak nge-lag ya. Iya, sorry. Oke. Ya nanti mungkin kawan-kawan juga bisa buka aja juga. Nanti saya cantumkan linknya ini. Nah ini ada 3 kelompok besar ya kaitannya sama pengembangan kita ini.
data organizer, event organizer, kemudian ada foto and videography. Jadi arahnya kita dulu cuma tour organizer, kemudian sekarang kita merambah ke event, kemudian kita juga bisa ngerjain foto and videography. Jadi arahnya ya semoga kita terus bisa berkembang, kemudian bisa dinikmati dan bisa bekerjasama dengan banyak orang juga. Dan buat kawan-kawan mahasiswa tetap semangat, waktunya untuk mencoba itu saat ini, bukan besok lagi. Dicoba, jadi tugas-tugas kaitannya aircraft, kaitannya sama pemasaran dan sebagainya, mungkin bisa jadi bahan teman-teman, ini jalan teman-teman untuk ke depan bisa malah konsen di dunia itu gitu loh. Siapa tahu itu malah jadi duitmu di hasil tugas-tugas di kuliah itu, kalau mau benar-benar ngerjain. Makanya saya kira ini waktunya untuk coba, jangan telat. Dan fun fact juga nih buat teman-teman, Mas Lukman ini tidak hanya bergerak di Jogjascape, Mas Lukman ini juga dosen, salah satu pengajar di STP Sahid. Jadi kalian jangan hanya berharap, oh nanti maksud saya cuma jadi tour gitu. Maksudnya tuh pemikirannya tuh masih pakai kacamata kuda loh gitu loh Pak. Jadi ketika kita punya usaha, kita bisa lagi menjalankan job-job yang lainnya, seperti misalnya Mas Lukman ini masih dosen juga, masih mengajar juga, terus tetap punya bisnis gitu. Jadi bisa jadi bisnis yang jadi sampingan atau mengajar yang jadi sampingan. Jadi sudah punya kakinya itu sudah banyak gitu loh. Menurut saya teman-teman ya dari sekarang dipikirkan, oh kira-kira apakah ini nanti bisa jadi bisnis saya ke depan di dalam 5 tahun ke depan. Kemudian bisnis ini juga nggak menghambat cita-cita teman-teman. Misalnya dari bisnis ini nanti saya nggak bisa lanjut S2 Bu, misalnya tetap bisa dijalankan. Begitu nggak Mas Lukman? Karena beberapa teman itu banyak yang cerita kayak gitu, aduh Bu, tapi saya cita-cita pengen jadi ini gitu. Makanya banyak yang tidak maksimal kan mengerjakan tugasnya. Mereka merasa, oh ini bukan passion saya di sini gitu. Ya, oke. Kalau malah saya mikirnya kayak gini. Ketika di dunia entrepreneur ini, karena kita sekarang lagi gubur-guburnya entrepreneurship ya. Entrepreneur ini akan menjadi sesuatu yang bakalan ke depan teman-teman butuhin. Misal, ketika dalam sebuah teman-teman pengen punya cita-citanya A gitu. Kalau ini udah jalan, udah kecapai, pasti pengen ada sesuatu second income yang lain. Nah, entrepreneur itu akhirnya menjadi jalan untuk mendapatkan second income sebenarnya. Atau mungkin malah jadi income utamanya di entrepreneur, kemudian cita-citanya jadi second income. Karena aku kan pengen tetap ngejar gitu. Saya juga kayak gitu, kebetulan ya. Jadi bisnisnya masih jalan, jadi income utamanya, kemudian second income-nya kita masuk di dunia akademisi. Kemudian apalagi yang jadi menarik masnya gitu. Kalau di bidang jasa itu lebih fleksibel juga sih. Meskipun nanti akhirnya kalau ada orang dan nanti nggak fokus dan sebagainya. Saya kira masih bisa fokus kalau teman-teman bisa bagi-bagi waktu ya. Maksudnya cara bagi waktunya bagus, kemudian bisa menempatkan posisinya nanti seperti apa, tapi kan tetap ada skala prioritas. Benar-benar. Oke, thank you Mas Lukman atas waktunya hari ini. Makasih teman-teman yang sudah mendengarkan podcast ini sampai selesai. Nanti saya akan cantumkan link Instagram Jogjascape, link website, dan juga link Instagramnya Mas Lukman. Jadi kalian bisa langsung tidak keberatan kan ya nanti kalau ada mahasiswa-mahasiswa dari UPN chat Mas Lukman tanya-tanya, Mas ini gimana sih juga pengen nih bikin startup, bikin ini. Saya rasa Mas Lukman nggak keberatan. Kalau Mas Lukman keberatan, kalian kasih tahu saya nanti yang bilang, Mas Lukman janganlah keberatan kalau di chat anak saya. Aman. Langsung DM aja atau langsung BWA. Nomor saya cantumin kok di website ya. Ada. Kemudian kalau di website itu malah kontak now itu langsung direct ke WA langsung. Kemudian di IG juga aku nyantumin nomor juga. Ya, mana tahu bisa kolaborasi nih sama Mas Lukman. Mas, bisa ada destinasi saya nih di desa saya tuh ada ini. Mungkin kalau ada event-event bisa nih ngarahinnya ke sini. Bisa jadi kan? Oh, bisa jadi. Kalau enggak di sana, Mas, kita ada event nih, bisa dibantu enggak? Oh, kita siap. Iya, benar. Nanti kita belajar bareng. Oke, thank you atas waktunya teman-teman. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Sukses selalu Bu Pondina. Makasih Mas Lukman.